Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulita Prasiningsi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Manajemen Keuangan Internasional yang bertema tentang pasar keuangan internasional. Baik, selanjutnya garis besar topik yang akan saya bahas kali ini, yaitu 1. Pasar keuangan internasional. 2. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. 3. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. 4. Pasar nilai tukar internasional, forex exchange market. Pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional bukanlah merupakan hal asing lagi dalam hubungan ekonomi internasional. Yang jelas adalah bagian penting dalam interaksi keuangan antar negara. Dengan adanya pasar keuangan internasional tentunya mempermudah aliran pertukaran falas dan modal. Keuangan adalah merupakan mekanisme pasar di mana kemungkinannya bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mempermudah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, saham atau obligasi. Dan dalam sekuritas komoditi juga memungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antar pembeli dan penjual memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek. Singkat sejarah, pada sistem standar emas tahun 1876 sampai 1913, tingkat kurs ditentukan oleh standar emas gold standard, di mana setiap mata uang dikonversi menjadi emas pada tahun 1930-an. Beberapa negara berusaha menetapkan nilai mata uang mereka terhadap dolar Amerika Serikat atau pounds Inggris, namun seringkali terjadi revisi. Pada tahun 1944 dibuatlah suatu perjanjian internasional yang menghasilkan kurs nilai tukar tetap antara mata uang, perjanjian Bretton Woods, perjanjian tingkat kurs tetap, dan berlaku hingga tahun 1971. Pada tahun 1971 dibuatlah perjanjian Smithsonian, di mana pada saat itu dolar Amerika Serikat dinilai terlalu tinggi sehingga dilakukan devaluasi terhadap dolar Amerika Serikat. Adanya perjanjian Smithsonian tidak membuat pemerintah dapat mempertahankan nilai tukar dalam batasan yang telah ditetapkan, sehingga pada bulan Maret 1973 ditetapkan sistem kurs mengembang di mana mata uang yang diperdagangkan dengan luas dapat berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar dan batasan resmi telah dihapuskan. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. 1. Tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana peminjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. 2. Taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang utang menguat terhadap mata uang kreditor. 3. Diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan pada peminjaman secara bersamaan. Jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Motif untuk meminjam dari pasar asing. 1. Tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pemasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Pinjaman akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. 2. Taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan didepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal, demikian pula sebaliknya. Jenis-jenis pasar internasional. 1. Pasar valuta asing atau pasar uang internasional. 2. Pasar euro currency. 3. Pasar euro kredit. 4. Pasar eurobond. 5. Pasar modal internasional. Selanjutnya pasar nilai tukar internasional, foreign exchange market. Pasar nilai tukar internasional berfungsi untuk memudahkan pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing ini telah berubah dari masa ke masa. Diawali dengan standar emas, lalu menjadi perjanjian tingkat kurs tetap, dan akhirnya menjadi sistem kurs mengembang. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pasar keuangan internasional adalah
bagian penting dalam transaksi yang dilakukan antara negara, baik berkaitan dengan sekuritas keuangan maupun sekuritas pada komoditi alam. Transaksi keuangan antar negara sendiri sangat erat kaitannya dengan nilai mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut, sehingga membuat setiap negara memiliki nilai yang unik pada mata uangnya, yang berpengaruh terhadap banyaknya investor-investor yang akan menanam modal pada negara tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.